Pelaksanaan pemilu harus mengutamakan prinsip-prinsip jujur dan adil agar pemilu tersebut menjadi pilar dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Pelaksanaan pemilu tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tanggung jawab dari lembaga penyelenggara pemilu itu tersebut, baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP. Tetapi semua yang terlibat dalam penyelenggara pemilu, baik itu peserta pemilu, partai politik, dan birokrasi pemerintahan harus ikut andil. Nah, dari sekian banyak tahapan penyelenggaraan pemilu, tidak menutup kemungkinan terdapat pelanggaran dan sengketa akibat dari dinamika penyelenggaraan pemilihan dan benturan berbagai kepentingan yang tentunya harus segera diselesaikan. Terkadang ada pelanggaran berat berupa kejahatan pemilu yang dapat digolongkan ke dalam jenis tindak pidana pemilu, seperti misalnya pemalsuan dokumen persyaratan sebagai peserta pemilu, kemudian tindak kekerasan dan pemaksaan ketika melakukan kampanye, adapun black campaign, kemudian terdapat juga pelanggaran yang sifatnya administratif dalam konteks pemenuhan persyaratan administrasi yang tidak sesuai. Nah, selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk sengketa pemilu tersebut akibat terjadinya perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum tertentu atau hasil pemilu sehingga digolongkan kepada sengketa pemilu. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan jelas membedakan 3 jenis pelanggaran dan 2 jenis sengketa dalam pemilihan umum. Yang pertama yaitu pelanggaran kode etik, kemudian pelanggaran pemilu, kemudian pelanggaran administrasi pemilu, kemudian pelanggaran tindak pidana pemilu. Sedangkan sengketa berupa sengketa proses pemilu serta sengketa hasil pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan regulasi yang mengakomodasi cara-cara penyelesaian pelanggaran dan sengketa dengan mekanisme penyelesaiannya dibuat berbeda dan ditangani oleh lembaga yang berbeda-beda. Terkait penjelasan yang lebih lanjut mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu beserta penyelesaiannya dan contohnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Di dalam pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasar sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Sedangkan dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan bahwa kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu ketentuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan ucapan yang patut dan tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, setiap perbuatan dan ucapan dari seorang penyelenggara pemilu yang melanggar nilai-nilai moral dan etika sebagaimana yang disusun dan ditetapkan oleh DKPP dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik pemilu yang diancam dengan sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara hingga pada pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu. Adapun tujuan diadakan kode etik bagi penyelenggara pemilu adalah untuk menjaga integritas dan profesionalitas anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, KPU kabupaten atau kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu provinsi, pusat dan kabupaten hingga Panwaslu kecamatan. Tugas DKPP yaitu memeriksa, mengadili dan memutus terhadap tindak pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagai satunya lembaga peradilan yang independen, imparsial dan terbuka. DKPP berwenang memutuskan dan menetapkan hasil sidang-sidang pemeriksaan melalui rapat pleno anggota DKPP dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak yang terkait terutama Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan keputusan dan KPU untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak didefinisikan dengan jelas dan detail apa yang dimaksud penyelenggaraan administrasi pemilihan umum. Pada pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan hanya menyebutkan bahwa
Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi. Pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, ketentuan mengenai proses penyelenggaraan administrasi pemilu pasal 461 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa pemeriksaan oleh Bawaslu harus dilakukan secara terbuka, secara spektual dan praktik di lembaga peradilan. Pemeriksaan pelanggaran administrasi secara terbuka menyangkut aspek prosedur pemeriksaan yang mengandung arti pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu terhadap pihak pelapor atau terlapor. Dapat dihadiri atau disaksikan oleh warga masyarakat, dapat dilihat pada proses penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019. Pada mulanya KPU hanya menetapkan 14 partai politik nasional, ditambah dengan 4 partai politik lokal Aceh yang berhak ikut sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, namun hal ini mendapat perlawanan dari sejumlah partai yang tidak lolos dalam verifikasi partai-partai tersebut. Partai-partai tersebut memandang KPU telah melakukan pelanggaran administrasi dan mengajukan masalahnya kepada Bawaslu. Itu pelanggaran tindak pidana. Salah satu pengertian dari tindak pidana pemilu yang dikemukakan Djoko Prakoso adalah bahwa setiap orang ataupun organisasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau tindakan melanggar hukum untuk mengacaukan dan menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang. Selain itu, dalam pasal 260 bahwa tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu menurut KUHP, perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu pelanggaran yang diancam dengan hukuman kurang dari 12 bulan dan kejahatan yang diancam dengan hukuman 12 bulan ke atas. Sebagai tindak pidana khusus, terdapat ciri dan karakteristik tersendiri dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Salah satu ciri konkretnya adalah penanganan dugaan tindak pidana pemilu harus diproses melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu, sebagaimana diatur dalam pasal 486 bahwa tujuan dibentuknya Gakumdu adalah untuk menyamakan persepsi dan pola kerja dalam penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu dengan lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan. Secara kuantitatif, laporan dugaan tindak pidana pemilu 2019 sebanyak 582 perkara dan yang diproses sampai pada tingkat pengadilan sebanyak 337 putusan atau sekitar lebih dari 50% laporan yang masuk ke Bawaslu ditindaklanjuti sampai pada tingkat pengadilan. Contohnya, menemukan ada 20 jenis pelanggaran tindak pidana pemilu yang disidangkan oleh pengadilan, yakni politik uang, mengubah hasil perolehan suara, mencoblos lebih dari 1 kali, kepala desa tidak netral, kampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan, mencoblos menggunakan surat suara orang lain, menggunakan ijazah palsu, melanggar netralitas aparatus sipil negara, menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye, menghina suku, agama, ras, dan antar golongan, mengajak warga negara Indonesia yang belum memiliki hak pilih. Dari jenis pelanggarannya di pemilu 2019, kita temukan paling banyak politik uang. Faktanya ada 72 kasus terkait politik uang. Lainnya manipulasi suara atau penggelembungan suara itu 56 kasus. Tindakan pemalsuan dokumen sebagai persyaratan calon peserta pemilu diancam dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Materi selanjutnya adalah mengenai sengketa proses pemilu dan penyelesaiannya. Definisi dari kata sengketa itu sendiri menurut Winardi adalah perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama atau relasi yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya. Jika dikaitkan dengan hukum pemilu, maka yang dimaksud dengan sengketa proses pemilu merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang berkepentingan di masa penyelenggaraan pratahapan pemilu dan pada saat pelaksanaan pemilu. Kemudian mengenai permasalahan objektum litis atas sengketa proses pemilu.
Menurut pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan bahwa cakupan sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten atau kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara eksplisit menjelaskan bahwa para pihak atau subjektum litis yang bersengketa atas proses pemilu, yaitu antara sesama peserta pemilu dan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sedangkan objektum litis atas sengketa proses pemilu hanya berupa keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota. Selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 471 yang memberi Bawaslu wewenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui upaya administratif sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelesaian sengketa pemilu terlebih dahulu harus melalui upaya administratif dari Bawaslu sebelum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, sengketa hasil pemilu dan penyelesaiannya. Sengketa lain yang selanjutnya sering terjadi dalam pemilu maupun pilkada adalah sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau disingkat PHPU. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 473 ayat 1 disebutkan bahwa PHPU yang meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Berbeda halnya dengan sengketa proses pemilu yang objek sengketanya terkait dengan keputusan KPU dalam soal pelaksanaan tahapan pemilu, PHPU justru menjadikan keputusan KPU tentang hasil pelaksanaan pemilu sebagai objek sengketa. Sebagai contoh, misalnya sidang sengketa PHPU pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2014. Dalam menyelesaikan sengketa PHPU tersebut, Undang-Undang telah menggariskan bahwa sengketa PHPU diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ayat 3 huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah permohonan yang mengenai perselisihan tentang hasil pemilu.